Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis node dan juga mesh. Akan tetapi sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Penariel Nebaho dengan NIM 221910201034. Saya berasal dari Universitas Jember, program studi teknik elektro. Jadi yang pertama kita masuk ke analisis node. Analisis node itu apa sih? Analisis node itu merupakan metode perhitungan tegangan node antar node untuk mendapatkan arus cabang, yang mana analisis node ini didasarkan pada aplikasi sistem hukum Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff Current Law. Dengan teknik ini kita akan dapat menganalisis rangkaian linear apapun. Jadi, pada contoh yang akan saya bahas yaitu rangkaian dengan 3 node, dimana dapat kita lihat dalam contoh ini kita membutuhkan 3 node referensi, bukan hanya 2, akan tetapi 3 node seperti yang dapat dilihat, yaitu ini 1, 2, dan 3. Nah, pada 3 node ini kita dapat lihat ini merupakan node pertama, yang mana penjelasannya ini 3 sama dengan I1 ditambah IX. I1 dapat kita lihat dari sini, ditambah dengan IX, I1-nya ini, yaitu rumus I1 itu V1 kurang V3, ini V1 dikurang V3 per 4. 4 itu dapat dilihat daripada besar resistornya, dan ditambah V1 kurang V2 per 2. V1 kurang V2 per 2. Nah, setelah mendapatkan itu, kita mengalihkan 4 agar kita mengurangkan atau menghilangkan per ini. Jadi, hasil akhirnya itu 3V1 kurang 2V2 kurang V3 sama dengan 12. Jadi, ini merupakan hasil ini dikalikan dengan 4. Mungkin kegedean ya, kita kecilkan dulu. Nah, ini. Nah, setelah itu ini merupakan, oh ya, ini lupa, ini tadi node pertama. Sekarang node kedua. Ini merupakan node kedua. Dapat kita lihat IX sama dengan I2 ditambah I3. IX itu ini arah arus ditambah dengan I2 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, I2-nya itu dapat kita lihat ini dan juga ini. Dengan penjelasan V1 kurang V2 per 2 sama dengan V2 kurang V3 per 8 tambah V2 kurang 0. Nah, ini dikalikan 8 untuk mengeliminasi bagian bawahnya sehingga dapat dihasilkan demikian. Setelah itu didapatkan, kita masuk kepada ini. Ini merupakan node yang ketiga, yaitu ini tadi, node ketiga. Dimana I1 tambah I2 sama dengan 2IX dengan I1 didapatkan dari V1 kurang V3 per 4 ditambah V2 kurang V3 per 8 sama dengan 2V1 kurang V2 per 2. IX ini merupakan V1 kurang V2, V1 dikurang V2 per 2 hambatannya. Sehingga didapatkan hasilnya begini. Lalu kita kalikan dengan 8 ya. Ya, karena ini pembagi terbesarnya dari 8, sehingga didapatkan hasilnya demikian. Lalu setelah itu kita masuk ke eliminasi, yaitu dengan persamaan yang pertama ini dan juga persamaan yang ketiga, sehingga nanti didapatkan hasilnya 2,4, lalu menambahkan persamaan yang kedua dan ketiga, sehingga kita dapat menemukan V1-nya 2 volt 2 pada V2, maksudnya tegangannya itu 2V2 tegangan V1. Lalu kita mensubstitusi sehingga didapatkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis mesh, di mana analisis ini merupakan analisis yang dibangun dari penggunaan hukum Ohm dan KVL, yang mana bertujuan untuk menghitung arus yang tidak diketahui. Mesh merupakan loop, di mana tidak ada loop yang terkandung dalam loop ini. Artinya itu dalam satu loop itu tidak ada loop lain. Nah, pada contoh kali ini kita menggunakan 3 loop. Kita menentukan dulu arah daripada perputaran loopnya. Seperti dapat kita lihat, ini merupakan gambar tanpa menentukan arah loopnya, dan ini setelah kita tentukan,
arah perputarannya itu searah jarum jam. Nah, kita masuk ke proses perhitungannya, yang mana kita menghitung dulu pada loop yang pertama. Loop yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Dimana kita dapat melihat ya, di sini terdapat arus dengan besar 4 ampere ya, ini merupakan arus pada I1. Maaf, ini tuh I1 dengan sumber tegangan 10 volt. Lalu kita masuk ke mesh kedua. Mesh pertama tadi sudah dapat kita lihat, yaitu besar I1 sama dengan 4. Di mesh kedua kita memasukkan 1 dikali I2 dikurang I1 tambah 2 dikali 2I2 ditambah 1 dikali I2 kurang I3 sama dengan 0. Dapat kita lihat itu didapatkan dari mana. Ini merupakan besar tegangan yang mana dari hambatan, jadi dimasukkan I2 yang mana ini merupakan 2 dikali besar hambatannya tadi, sehingga itu menghasilkan dari tegangannya. Maksud saya 2 dikali arus, maaf. Nah, setelah didapatkan pada persamaan pada mesh 2 ini merupakan persamaan. Terus kita lanjut pada mesh ketiga. Sama seperti mesh kedua tadi, didapatkan persamaannya, yang mana analisanya itu begini. Jadi pada mesh ketiga ini kan dapat kita lihat I1 terdapat 1 hambatan dikali I3 dikurang I2. Nah, ditambahkan dengan 10. 10 ini merupakan besar tegangan yang mengalir sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan sedemikian rupa. Setelah itu dilakukan ini eliminasi, dan setelah dilakukan eliminasi akan didapatkan besar daripada V-nya, yaitu I dikali R, seperti yang kita ketahui hukum Ohm ya. Besar tegangan itu sama dengan besar hambatan dikali arus. Ini merupakan hasil akhirnya. Ini merupakan hasil akhirnya. Akan saya jelaskan ulang, mungkin ada kekurang pahaman pada loop ya. Jadi sederhananya itu begitu. Pada loop pertama itu kita sudah melihat ada arah arus, yaitu 4 ampere. Nah, di loop kedua ini dapat kita lihat tegangan pertama itu maksud saya hambatan pertama ini kan arahnya kan begini nih. Jadi ini hambatan pertama I1 ini dikali I2 dikurang, karena ini ada percabangan, jadi dikurang I1 terus ditambah lagi dengan 2I2. Nah, setelah itu ditambah dengan 1 dikali I2 tadi dikurang I3. Karena apa? Karena ada percabangan. Demikian. Jadi ini merupakan besar dalam satu loop. Thank you. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai analisis node dan mesh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.